Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Lita Permatasari, SE MSAAK, NIDN 0722109002. Saya sebagai salah satu pengajar dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu kegiatan Tridharma yaitu di bidang pengajaran. Adapun pemaparan kali ini adalah deskripsi pada mata kuliah salah satu yang saya ampu di semester ganjil yaitu Pengantar Akuntansi 1. Pengantar Akuntansi 1 dengan kode FEM 1107 dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah ini bersifat wajib dan ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen pada semester 1. Sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu apa sih itu Pengantar Akuntansi 1. Pengantar Akuntansi 1 ini merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman terhadap mahasiswa mengenai gambaran umum tentang konsep-konsep dasar akuntansi, proses pencatatan transaksi keuangan, sampai menyusun laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Jadi, mahasiswa yang menempuh mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 nantinya diharapkan dapat menyelesaikan transaksi keuangan dan menyelesaikan satu siklus akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Sebelumnya, pada mata kuliah ini untuk rencana pembelajaran semester akan disampaikan juga terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Pengantar Akuntansi 1 ini nantinya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penyelesaian satu siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang, di mana sistem perkuliahan pada mata kuliah ini akan dilaksanakan secara daring dan secara luring. Untuk daring, saya sebagai pengampu mata kuliah ini menggunakan via Zoom ataupun Google Meet, mengingat kondisi pada saat ini masih pada kondisi pandemi. Nah, metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan ceramah, diskusi, ataupun penugasan. Aktivitas ceramah di sini saya sampaikan kepada mahasiswa. Sebelumnya mahasiswa harus sudah mempelajari materi-materi yang disampaikan sesuai dengan rencana pembelajaran semester saat di awal perkuliahan. Sekaligus diskusi yang akan dilaksanakan saat pertemuan di sini gunanya untuk menstimulus mahasiswa untuk menyampaikan pendapat atas hasil materi yang sudah dibaca terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai ataupun saat materi disampaikan oleh dosen. Nah, untuk memenuhi aktivitas ini, agar aktivitas komunikasi pembelajaran berjalan dengan lancar, saya sebagai dosen akan meminta mahasiswa membuat salah satu grup yaitu misalnya WhatsApp untuk bisa kita berdiskusi baik di dalam ataupun di luar kelas. Nah, untuk memenuhi materi ini akan diberikan beberapa topik selama 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan secara daring ataupun luring, 2 kali adalah ujian untuk mengetahui seberapa jauh mahasiswa memahami atau menerima mata kuliah ini, yaitu pada pertemuan 8 ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Kemampuan akhir yang direncanakan dengan beberapa indikator yang ada untuk Pengantar Akuntansi 1 ini, pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami ruang lingkup akuntansi. Yang kedua, mahasiswa mampu atau menjelaskan pengertian akuntansi, di mana di sini dengan indikator bisa menjelaskan persamaan dasar akuntansi dan menjelaskan laporan keuangan. Yang ketiga, menjelaskan transaksi keuangan. Yang keempat, mahasiswa mampu
melakukan pengerjaan pemindah bukuan atau dengan buku besar. Yang kelima, mahasiswa mampu mengerjakan siklus akuntansi untuk perusahaan jasa dengan menyiapkan sesuai dengan prosedur-prosedur untuk laporan keuangan. Yang keenam, mahasiswa mampu mengerjakan proses penyesuaian atau dengan cara indikator yang kita nilai adalah dapat menyusun jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengerjakan proses penyesuaian khususnya untuk penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Kedelapan, mahasiswa mampu mengerjakan pencatatan transaksi keuangan, di mana di sini diminta mahasiswa untuk menyiapkan neraca lajur. Jadi kumpulan dari aktivitas neraca sebelumnya yang sudah mahasiswa lakukan untuk bisa digabungkan atau disusunlah sebuah neraca lajur. Kesembilan, mahasiswa mampu mengerjakan satu siklus akuntansi sampai mahasiswa bisa menyusun laporan keuangan. Pertemuan ke-10 dan 11 sama, yaitu satu siklus sudah mahasiswa dapat menyusun laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Ke-12, mahasiswa diminta untuk mampu dan mengerjakan neraca saldo setelah penutupan. Ke-13 dan ke-14, mahasiswa mampu mengerjakan untuk satu siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Nah, harapannya setelah mata kuliah ini dilaksanakan, mahasiswa bisa menyusun laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Untuk pemenuhan mata kuliah ini, kategori nilai dengan bobot 8 skala penilaian dari poin A sampai dengan poin E, di mana penentuan untuk penilaian ini pasti akan diberikan pembobotan yang biasanya sudah saya sampaikan saat awal perkuliahan. Untuk pembobotan mata kuliah pengantar akuntansi 1, pertama, kehadiran 10%, tugas 20%, keaktifan di kelas 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Nah, untuk pembobotan ini juga tidak memungkiri ketepatan waktu harus dipenuhi oleh mahasiswa saat pengumpulan tugas, saat pengerjaan aktivitas yang terkait dengan penilaian. Jadi ketepatan waktu menjadi prioritas utama untuk penilaian kategori di sini. Referensi yang saya gunakan, pertama menggunakan buku Warren, di mana merupakan buku pengantar akuntansi 1 yang adaptasi di Indonesia edisi 4 dari penerbit Salemba 4 di tahun 2019. Kedua, Damayanti 2018 terkait dengan pengantar akuntansi, konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan, adaptasi FRS edisi pertama, Erlangga, Jakarta. Yang ketiga, Rudianto 2012, pengantar akuntansi, konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan, adaptasi FRS, Jakarta, Erlangga. Yang keempat adalah modul dari saya sendiri untuk pengantar akuntansi 1, Fakultas Ekonomi, Universitas Abdurrahman Saleh, Situbondo. Nah, demikian deskripsi mata kuliah pengantar akuntansi 1. Semoga bisa memberikan manfaat dan saya sebagai dosen bisa terus belajar untuk mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Setelah ini saya akan berikan cuplikan salah satu pengajaran mata kuliah pengantar akuntansi secara luring di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman hadirnya di pagi ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya. Nah, di hari ini kita akan membicarakan terkait dengan pengantar akuntansi 1. Di mana teman-teman mata kuliah ini ditentukan di semester ganjil, satu dengan kode mata kuliahnya itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis PM 1980 dengan kode SKS 2 SKS. Oke, di pengantar akuntansi ini nanti teman-teman harapan dari mata kuliah ini adalah pembelajaran kalian mampu memahami menyelesaikan satu siklus transaksi keuangan sampai menyelesaikan transaksi
dan perusahaan dagang. Nah, di mana proses itu diawali teman-teman harus bisa memahami apa itu si akuntansi, bagaimana prosedur transaksi akuntansi, sampai penyelesaian usaha akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Oke. Sudah mengetahui ini apa itu akuntansi? Ya kan kalau kita di semester ganjil, ya apalagi ini menarik di semester 1 ya, awal lah bagaimana apa sih itu akuntansi, terus mungkin dari basicnya beda-beda, dari ada yang IPS mungkin, ada yang bahasa, ada yang IPA. Nah, akhirnya kita ada di satu lingkungan fakultas ekonomi dan bisnis, teman-teman akan dipelajari tentang apa sih itu akuntansi yang menjadi mata kuliah wajib di semester 1 untuk mata akuntansi. Oke, sudah ada yang tahu nih? Belum ya, masih baru nih. Nah, sebelum saya menjelaskan sih apa itu akuntansi, jadi saya memperkenalkan dulu ke teman-teman. Nah, bagaimana sih RPS belajar semester untuk PA1 ini? Untuk RPS sendiri di mata kuliah PA1, mungkin itu bisa dilihat di layar semua ya. Nanti dengan saya sendiri mampunya buku Lita mungkin bisa pakai saya Lita. Untuk kontak bisa pakai email ataupun grup WA, jadi teman bisa bikin grupnya, bisa dibantu diskusi di sana di dalamnya. Nah, apa yang pembelajaran yang perlu teman-teman ketahui untuk mata kuliah PA1 ini adalah untuk mampu atau memahami menjelaskan bagaimana sih perusahaan akuntansi itu untuk perusahaan biasa dan perusahaan dagang. Di mana mata kuliah ini nanti akan kita ketemu selama 14 kali, baik dari sistem pembelajarannya bisa menggunakan via online, daring, ataupun secara tatap muka. Kita lihat ya, dari kondisi yang seperti ini kita bisa menggunakan dua-duanya. Nah, untuk metode pembelajarannya kita bisa diskusi. Jadi kalau diskusi nanti kita hidup biasanya seperti itu. Jadi tidak hanya satu arah dan dosen ke mahasiswa, yang mahasiswa hanya duduk tinggal membawa buku ataupun teman-teman sudah belajar, dosen hanya mencetak tiga. Tapi teman-teman bisa kita saling diskusi. Jadi ada ceramah dia, diskusinya dan kegiatan penugasan seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin bertanya nih, gimana sih 14 kali pertemuan itu untuk proses penilaiannya? Nah, untuk indikator penilaiannya nanti ada 8 skala penilaian dari poin A sampai poin E. Jadi kalau dari itu sendiri terpenting jangan melihat saya dapat berapa sih, berapa, tapi yang penting prosesnya di dalam pertemuan akan seperti apa, kehadiran aktifan, tugas ataupun dari hasil ujian dari UTS dan UASnya itu yang bisa menunjukkan hasil akhirnya, gitu ya. Oke. Terus untuk bobot penilaiannya bagaimana? Untuk bobot penilaiannya, teman-teman itu ada 5 poin. Di sini sudah dituangkan juga untuk bobot penilaiannya. Ada untuk aktivitas kehadiran itu 10%, terus untuk tugas itu 10%, dan untuk aktifan di kelas itu 20%. Nanti untuk secara keseluruhan adalah 100%, di mana UTS dan UASnya adalah 25 dan 25%. Oke, jadi saya ulang lagi, kehadirannya 10%, terus tugasnya itu 20% ya, itu 20%, terus aktifan di kelas 20%, juga ya, UTS dan UASnya 25%. Nah, dari semua nilai tersebut dengan perhatian 100%, pasti yang dilihat juga adalah ketepatan waktu pengumpulan tugas, terus teman-teman juga saat diklat kata-kata jam juga. Jadi kalau kita menjawab, jangan takut salah, itu bisa semua berpendapat juga bagaimana proses kalian untuk belajarnya. Jadi semua jawaban itu tidak ada yang salah, nggak kurang tepat aja, mungkin ada yang perlu ditambah seperti itu. Jadi kita makanya menempatkan tepat ketika kita di dalam kelas saat kita mulai dari kita untuk berdiskusi. Untuk buku nih, misalnya bukunya pakai apa? Buku boleh menurut pakai apa saja. Kalau buku yang saya tuliskan untuk di materi ini ada bukunya siapa nih? Ada Rudianto yang sudah menggunakan FRS, ada Keso atau Wegan, terus ada bukunya Walter. Nah ini biasanya buku keluar tapi sudah terima seperti itu. Jadi sudah pondok di tahun dengan
apa ya, aturan yang baru yaitu APRS. Nah, tidak hanya di buku ini, nanti ada buku ajaran kita sendiri. Setelah itu teman-teman bisa mencari literatur lain baik dari buku ataupun buku aja secara online. Banyak media yang teman-teman bisa pakai untuk belajar, tidak hanya di buku sendiri. Jadi sekarang ini sudah terbuka karena kita sudah berikan secara internet ya, jadi sudah bisa pakai dimanapun, di dimanapun, baik di fakultas ada, di kampus ada, disediakan untuk bisa menggunakan itu untuk media belajar ya. Ada pertanyaan dulu untuk penilaian, untuk kriteria bagaimana menentukan poin A sampai poin E, ada pertanyaan dulu atau sudah tahu semua ya? Ya, saya rasa sudah melihat warga-warga awal semangat yang belajar dari semester 1. Jadi kita semester 1-nya mengawali sampai teman-teman nanti menunggu di semester akhir semester jalan ya. Nah, harapannya proses yang awal ini yang bagus dan kita lanjutkan sampai ke 14 terakhir dan ditutup dengan UAS yaitu di pertemuan ke-16. Jadi UTS UAS itu UTS di pertemuan 8, 16 nya adalah pertemuan ujian akhir semester. Oke. Saya lanjutkan dulu di apa sih akuntansi ya. Nah, kalau kita berbicara akuntansi pasti apa sih menurut kalian deh? Mbak saya ini sudah kenal ya, sudah beberapa yang kenal juga mungkin sambil dilanjutkan ini mungkin mbak siapa? Oh Dina. Oke, gimana menurut mbak Dina nih? Apa sih itu akuntansi kira-kira? Kalau keuntungan saya sendiri itu lebih ke kayak identifikasi dari transaksinya. Nah, setelah identifikasi ini langsung dicatat dengan umum gitu, sampai ada di laporan keuangan. Oke, berarti aplikasi itu dimulai dari identifikasi ya, ini untuk masukasinya bagaimana? Oke, coba yang lain dulu, saya kenal sama Mas siapa nih? Oh, Johan. Menurut saya sebelum kita ada diskusi panjang lebar akuntansi itu kira-kira apa di benaknya Mas Johan? Itu merupakan suatu perjanjian yang namanya transaksi. Perjanjian? Kejadian Oh, kejadian ekonomi transaksi terkait dengan transaksi itu ya. Berarti akuntansi adalah kejadian. Ini sudah dua jawaban yang berbeda nih antara Mbak Ines sama Mas Johan. Satunya di awal identifikasi, satunya adalah kejadian ekonomi terkait dengan transaksi. Oke, satu lagi nih, biar anggapannya ada menang ya. Cewek cowok, oke satunya cewek lagi nih yang belakang. Siapa nih? Oke, coba siapa namanya? 17. Pakai kendaraannya 16 juta. Ini gambaran kasar ya. Ini proses secara umum aja. Kalau kiri itu biasanya kita istilahkan debit, karena adalah kredit. Jadi kita ini punya kendaraan. Biar jelasnya ditulis sepeda motor misalnya ini 16 juta. Uangnya sudah keluar 10 juta. Berarti ada sisa 6 juta. Kira-kira apa? Utang apa kira-kira? Misalnya utang entah itu utang kendaraan atau utang pembelian kendaraan sebesar 6 juta. Jadi posisinya harus sama antara sisi kiri dan di sisi kanan. Ini secara umumnya ya. Itu jadi memudahkan teman-teman. Oh ternyata kalau transaksi itu di aplikasi harus ada transaksinya dulu, baru kita lihat nah, seperti apa transaksinya. Lalu kita catat. Habis dicatat kita klasifikasikan. Harus klasifikasikan kita lintas. Tapi ada tahapannya lagi nih, namanya satu transaksi yang mulai kita harus tahu ada dokumen hubungnya enggak transaksinya. Bukti transaksi teman-teman pasti sudah biasa dengan kehidupan, ada namanya bukti transaksi. Kalau toko beli baju terus ke Alfamart untuk jualan pasti melakukan aktivitas transaksi pembelian ya. Kira-kira yang bisa dijadikan bukti transaksi apa? Struknya, apalagi? Selain struk biasanya apa lagi? Bukti transaksi biasanya apa? Nota. Nah, kalau KDS biasanya dapat apa nih? Nota ya, kita melihat ya baju. Nah, itu ada notanya. Jadi semua aktivitas itu
bukti transaksinya. Apakah semua bukti itu harus ada? Ada. Kalau tidak ada berarti kita tidak bisa mencatatnya karena kita tidak punya bukti dulunya, gitu ya. Catat, klasifikasinya meningkat, terus dikomunikasikan untuk kita bisa menyiapkan laporan akuntansi. Jadi kita pada akhirnya akan diminta bisa menyusun namanya laporan akuntansi. Nah, karena ranahnya PA1 adalah siklus perusahaan jasa, ada berarti teman-teman menyiapkan laporan akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan negara. Oke, ada dikomunikasikan. Nah, nanti baru terakhir untuk diintegrasikan oleh pengguna. Jadi laporan yang kita buat nih dari sisi kayak perusahaan, instansi atau pemerintah daerah menyiapkan laporan keuangan itu untuk dibaca atau digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Nah, ini mulai muncul pertanyaan lagi, siapa sih pihak-pihak yang berkepentingan itu? Pihak-pihak yang berkepentingan sama laporan keuangan yang kita buat, kayak instansi, kayak perusahaan, beres ya? Pemerintah, siapa lagi? Investor, siapa lagi? Kelompok aset ini mulai dari kas. Nah, itu pada posisi debit dia posisinya bertambah. Sedangkan untuk kelompok kewajiban kalau dia di posisi debit dia pasti berkurang. Begitu juga dengan entitas pemilik. Coba kita lihat kalau mau di sisi kanan. Sekarang saya pindahkan dulu. Kanan berarti saya sisi kiri buat gol ya. Kiri kanan. Kiri 0. Kanannya tetap berarti ya kewajiban ditambah ekuitas. Asetnya beda luas kan? Berarti min aset. Berarti saat kita mengisi sisi kanan itu menginformasikan adalah posisi kredit. Oke. Berarti kalau di sisi kanan di sisi 0, kewajibannya posisinya ini atau kondisinya bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Berarti kewajiban di sini ini sama dengan meningkat atau posisi bertambah. Ekuitas sudah sama ya. Ekuitas untuk aset bagaimana? Aset juga kurang. Ini. Nah, ini diposisikan adalah memposisikan posisi kredit. Oke, biar tidak bingung, saya ilustrasikan kalau membeli kendaraan tadi. Tapi posisinya kendaraan tidak dicicil, langsung bayar sejumlah 16 juta. Kendaraan itu merupakan aset kewajiban atau ekuitas? Aset. Oke, berarti kalau saya membeli kendaraannya bertambah atau berkurang? Aset bertambah sisi debit atau kredit? Debit sisi kiri atau kanan? Saya di sini ya, kendaraan kalian. Seharga dari berapa? 16 juta. Oke, benar-benar sesuai asetnya bertambah berarti di sisi debit ya. Jadi kalau kita mau meneruskan sisi kredit berarti agak menjorok ke sebelah kanan. Jadi posisinya agak ke sini. Karena kita bayar uang tunai total misalnya ya. Uang tunai berarti 16 juta. Kira-kira yang uang tunai keluar kas atau utang? Kas. Kalau kas itu masuk kelompok aset, kewajiban, ekuitas. Aset ya. Aset berkurang sisi debit atau sisi kredit? Kredit ya, berkurang kredit. Oke, berarti ada di sisi kanan. Oke, berarti di sini adalah kas sebesar 16 juta. Nah, jadi asal debit kredit itu tidak langsung kira-kira debit pasti bertambah, kredit itu berkurang, tidak. Tapi debit dan kredit itu hanyalah posisi di mana sebuah akun itu bisa bertambah atau berkurang. Ya, ini sudah kelihatan. Jadi debit kreditnya, kalau debit itu hanya sebuah posisi nih. Nanti tergantung melihat pada proses misalkan pengalihan kredit juga beda lagi. Tapi yang penting prosesnya harus mengetahui terlebih dahulu. Kan pasti manusia dulu, ada sistemnya kan. Dia merencanakan sistem juga manusia. Jadi yang membuat prosesnya akuntansi secara elektronik juga manusia yang harus mengikuti dasar atau seluruhnya akuntansi. Oke. Nah, ini
jenis perusahaan ya. Ini di materi hari ini jenis perusahaan. Ada, teman-teman sudah mengetahui ada perusahaan perseorangan, ada perusahaan apa lagi sih? Perseroan, manufaktur, ya. Nah di sini ada perusahaan manufaktur. Biasanya kalau manufaktur itu identik dia yang membuat dari yang memiliki bahan baku sampai bahan jadinya. Misalnya di sini dijelaskan ada perusahaan Honda, Nike, Coca-Cola, minuman, gitu ya. Kalau misalnya di sini bodong, bu apa perusahaan kalau begitu perusahaan karena dia beli kedelai terus sampai bisa menjadi tahu, mengerjakan kedelai hasilnya. Terus ada perusahaan dagang berarti aktivitas yang hanya membeli perusahaan itu, terus menjual lagi sebenarnya kepada konsumen. Yang dagang kira-kira apa? Sekitar minuman bukan Indomaret di depan ya, ada Indomaret, ada Paman itu ya perusahaan dagang. Oke, perusahaan jasa. Jadi dia diketahui ya, ada manufaktur, ada dagang, sama ada jasa. Kalau sebenarnya kalau bisa terlebih, tapi kalau kita akan lebih sederhana, ada jasa, ada dagang, ada manufaktur. Kalau jasa sederhananya di wilayah sini deh, di sini Bordeaux, kira-kira perusahaan jasa itu seperti apa? Perusahaan jasa salon, pendidikan, yang jasa pemotongan rambut, apa lagi? Bengkel, lagi? Jahit. Terus kalau yang bagian angkutan transportasi yang sudah ada sebelum mau ke Surabaya, mana travel, jadi usaha travel itu tidak termasuk perusahaan jasa. Ya, oke, itu dari pertemuan hari ini. Jadi ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Semakin banyak pertanyaan itu semakin bagus. Satu atau dua deh, yuk silakan. Siapa yang mau coba? Ada dong. Berarti kalau sudah diam 1000 bahasa begini sudah paham semua ya? Atau malah saya yang bingung, sudah paham, mungkin ada yang kurang bisa memahami sedikit lah, atau perlu informasi lebih lanjut nih. Boleh bertanya dulu nanti pertemuan kita bagaimana silakan. Sudah ya, sudah jelas sudah jelas tadi nanti terus sudah mendapat gambarannya. Jadi harapannya kita nanti silakan bisa dibuat satu ya, kalian memakai juga nanti bisa dibuat sama teman siapa namanya? Izin ya? Oh ini kenapa udah tahu mana ya awalnya sering gitu ya, udah kenal gitu. Nah jadi nanti silakan dibuat dulu WhatsApp-nya, bisa kita diskusi. Jadi diskusinya bisa walaupun teman-teman tidak hanya jelas, karena kalau hanya jelas kan satu kali nih, tapi bisa kalau di WhatsApp bisa kapan saja ketika kalian saat mengerjakan tugas bingung bisa dikonfirmasi di dalam itu. Jadi mudah lebih aman lagi gitu ya. Jadi jangan takut saya nanti di balai berita dicek bodoh, nggak ada orang yang bodoh, tapi orang yang ada itu adalah orang yang mau belajar. Semuanya pasti bisa kalau kalian mau berproses. Oke. Jadi pesan dari kita silakan kalian setiap pertemuannya belajar terlebih dahulu, lebih baik daripada hanya duduk di kelas bawa buku tidak tahu materi yang akan dipelajari, kalian malah bingung sendiri. Itu harapannya bisa belajar dan banyak berproses lebih baik, hasil akhir akan menentukan. Jadi jangan di awal-awal sudah